Selamat pagi, siang, sore, malam, Gusti dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai chapter 8 dan 9, yaitu How Culture Begins and the Role of the Founder of Organization. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada Christine dengan NIM 2022-690, ada Agnes Regina dengan NIM 2022-60-100, ada saya sendiri Fatina Putri dengan NIM Next. Yang pertama di sini ada introduction. Budaya dalam organisasi terbentuk sebagai karakteristik kelompok. Mirip dalam kepribadian pada individu, pendiri organisasi memainkan peran penting dalam pembentukan budaya, meskipun mereka mungkin tidak menyadari masalah dinamis yang mereka hadapi. Next. Selanjutnya ada model how culture forms in your group. Model evolusi budaya kelompok pertama kali dirumuskan setelah Perang Dunia Kedua oleh Kurt Lewin and Wilfred Bion dan dirangkum oleh Benes and Shepard pada tahun 1956. Richman pada tahun 1965 menjelaskan tahapan evolusi kelompok secara sederhana sebagai pembentukan badai atau konflik, penormaan, dan pelaksanaan yang menggambarkan proses dinamika kelompok dan pembentukan budaya. Next. Selanjutnya, di sini ada stage 1, yaitu forming, finding one's identity and role. Pembentukan adalah fase di mana anggota baru kelompok menghadapi pertanyaan tentang identitas, peran, otoritas, pengaruh, dan hubungan antara anggota. Meskipun peran mungkin telah ditentukan oleh pemimpin, pendekatan pemimpin akan membentuk norma-norma kelompok. Fase ini bisa berlangsung singkat atau lama, tergantung pada waktu yang dihabiskan untuk membangun hubungan dan biasanya tumpang tindih dengan tahap berikutnya. Selanjutnya itu ada stage 2, storming, menguji peran, wewenang, dan pengaruh satu sama lain, yang sering menimbulkan ketegangan dan konflik. Anggota akan mencapai konsensus mengenai kepemimpinan dan pengambilan keputusan, meskipun persaingan atau tekanan tugas dapat kontribusi dan menciptakan hierarki dalam kelompok. Next. Oke, selanjutnya itu ada stage 3, norming, resolving at which level of relationship we want to operate. Norming adalah fase di mana kelompok menyadari perbedaan dan kelebihan masing-masing anggota. Diskusi eksplisit tentang peran, kontribusi, dan tingkat keterlibatan muncul seperti memutuskan siapa yang menjadi pemimpin untuk tugas tertentu. Anggota kelompok mulai memahami bahwa kekuatan mereka terletak pada keragaman, bukan kesamaan yang memungkinkan mereka untuk saling menghargai. Proses ini mempersiapkan kelompok untuk masuk ke tahap 4, di mana hubungan dan kerjasama lebih kuat. Selanjutnya yang terakhir itu ada stage 4, yaitu performing, the problem of task accomplishment. Performing adalah fase di mana kelompok dapat bekerja secara efektif dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Pada tahap ini fokus sepenuhnya pada penyelesaian tugas setelah melewati tahap konflik dan penyelesaian dan penyesuaian peran. Pemimpin harus memastikan adanya kesepakatan tentang tugas, metode pemecahan masalah, dan cara mengevaluasi kemajuan. Tahap ini memungkinkan kelompok mencapai kinerja optimal dan mulai membentuk budaya kerja yang solid. Next. Selanjutnya yaitu ada the role of the founder in the creation of culture.
Pendiri organisasi membentuk budaya perusahaan melalui visi dan nilai-nilai mereka, dengan memilih orang yang sejalan dengan pemikiran mereka. Jika visi tersebut sukses dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, budaya baru akan terbentuk. Kepemimpinan dianggap berhasil jika perubahan yang dibuat memenuhi kebutuhan organisasi. Next. Selanjutnya di sini ada example 1, yaitu Ken Olsen and Jack Ken Olsen pendiri diisi membangun budaya perusahaan yang terbuka terhadap ide dari siapa saja, tanpa memandang pangkat. Dia percaya bahwa ide-ide harus diuji melalui diskusi dan debat kelompok sebelum diimplementasikan. Sistem manajemen ini tercermin dari kebiasaannya membentuk komite dan dewan internal untuk memastikan setiap ide diuji secara menyeluruh. Keyakinan Olsen ini berasal dari latar belakangnya di keluarga Protestan dan pengalamannya bekerja di MIT yang mempengaruhi gaya kepemimpinannya di divisi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang example 2, yaitu Sam Steinberg and Steinberg of Canada, di mana Sam Steinberg adalah seorang pengusaha yang sukses yang memulai bisnisnya dari toko kelontong keluarganya. Nah, pengalaman masa kecilnya di toko keluarganya memengaruhi pendekatan pelayanan pelanggan dan manajemen bisnisnya. Nilai-nilai inti dan keyakinan yang dipandu oleh Sam Steinberg membentuk budaya perusahaan yang kuat. Dia sangat terlibat secara pribadi dalam bisnisnya dan pendekatannya yang langsung memengaruhi praktik operasional dan standar pelayanan pelanggan di toko-tokonya. Betapa pentingnya kepuasan pelanggan dan kontrol kualitas bagi kesuksesan dan pertumbuhan rantai supermarket dan toko departemennya. Pendekatan kepemimpinan Sam Steinberg yang berlangsung terhadap bisnisnya dan kepatuhannya yang ketat pada prinsip-prinsipnya memberikan manfaat dan mungkin juga memiliki keterbatasan. Ada example 3, yaitu Fred Smithfield, a serial entrepreneur. Nah, Fred Smithfield ini lulusan Sloan School MIT, mendirikan organisasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknik analisis keuangan tingkat lanjut di wilayah yang metodenya tidak banyak digunakan oleh perusahaan asuransi, reksadana, dan bank. Nah, Smithfield bertindak sebagai visioner dan tenaga penjualan yang mengonseptualisasikan ide untuk organisasi layanan baru dan menarik investor, pembangun, dan manajer untuk mewujudkannya. Nah, pendekatan Smithfield ini melibatkan investasi hanya sebagian kecil dari dananya sendiri di setiap usaha. Ia percaya bahwa jika ia tidak dapat membujuk orang lain untuk berinvestasi, mungkin ada kekurangan dalam idenya. Ia mengakui keterbatasan pengetahuannya tentang pasar dan menghindari mempertaruhkan uangnya sendiri berdasarkan asumsi, dengan mengutip usaha retail yang gagal di masa lalu, yang menjual ikan laut sebagai pelajaran dalam memahami preferensi pasar di luar selera pribadi. Nah, melihat dirinya terutama sebagai pemikir kreatif daripada manajer yang bekerja langsung, Smithfield mendelegasikan tanggung jawab operasional kepada orang-orang terpercaya yang memiliki pendekatan bisnis yang berpikiran terbuka. Perjalanan kewirausahaannya meluas melampaui layanan keuangan ke bidang real estate, advokasi lingkungan, politik, minyak, dan usaha pertambangan berlian yang didorong oleh kegiatan kreatif dan beragam minatnya. Lalu ada example 4, yaitu Steve Jobs and Apple. Isu-isu budaya seputar pendirian dan evolusi Apple sebagaimana dirinci dalam teks yang disediakan, yaitu menyoroti peran penting yang dimainkan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan tokoh-tokoh kunci lainnya dalam membentuk identitas dan arah perusahaan. Nah, Steve Jobs dan Steve Wozniak, keduanya ini dipengaruhi oleh semangat revolusioner tahun 1960-an di San Francisco, mendirikan Apple pada tahun 1976.
Nah, Jobs memiliki visi yang kuat untuk merevolusi penggunaan komputer, sementara Wozniak menyumbangkan keahlian teknisnya. Awalnya menargetkan pasar pendidikan dan UP dengan produk-produk yang mudah digunakan. Fondasi Apple mencerminkan fokus teknis yang mirip dengan DAC, yang menumbuhkan budaya kerja yang independen dan individualistis. Meskipun memiliki CEO lain seperti Michael Scott dan Mike Markula hingga tahun 1983, Jobs tetap menjadi kekuatan pendorong di balik etos budaya Apple. Penekanan Jobs pada budaya perusahaan berbenturan dengan upaya untuk beralih ke pendekatan yang lebih berorientasi pasar yang berujung pada perekrutan John Sculley dan PepsiCo pada tahun 1983. Namun, hubungan antara Sculley dan Jobs memburuk yang mengakibatkan kepergian Jobs pada tahun 1985. Setelah kepergiannya, Jobs merambah ke NEXT dan Pixar, sementara Apple menghadapi tantangan di bawah CEO berikutnya seperti Michael Spindler dan Gilbert Amelio yang berada di ambang kebangkrutan. Teks tersebut menggarisbawahi peran integral kreativitas teknis kesederhana, keanggunan, dan daya tarik estetika dalam budaya Apple, nilai-nilai yang berakar dalam pengaruh dan visi Jobs untuk perusahaan. Ada example 5, yaitu IBM, Thomas Watson, SR, and his son. Nah, alasan mengapa mendatangkan eksekutif pemasaran luar seperti Lou Gerstner lebih berhasil bagi IBM pada tahun 1990-an dibandingkan dengan Sculley di Apple terletak pada perbedaan budaya antara kedua perusahaan tersebut. IBM yang didirikan oleh Tom Watson SR berakar pada budaya yang berorientasi pada penjualan dan pemasaran sejak awal. Baik Watson SR maupun putranya, yaitu Tom Watson Jr. memiliki latar belakang yang kuat dalam penjualan dan pemasaran, yang membentuk identitas perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ini. Budaya IBM tidak didasarkan pada kewirausahaan teknis seperti Apple. Penekanan pada pembangunan citra publik yang jelas sebagaimana dilambangkan oleh jas biru dan kemeja putih yang ikonik bagi para tenaga penjualan dan ritual ikatan yang teratur dalam organisasi penjualan, mencerminkan fondasi penjualan dan pemasaran IBM yang kuat. DNA budaya IBM tertanam kuat dalam nilai-nilai penjualan dan pemasaran, sehingga lebih mudah menerima kepemimpinan seorang eksekutif pemasaran seperti Gerstner. Nah, keberhasilan Gerstner di IBM bukan tentang mengubah budaya secara mendasar, tetapi menyegarkannya kembali berdasarkan identitas aslinya. Keahlian pemasarannya selaras dengan nilai-nilai budaya IBM yang ada, sehingga memungkinkannya memanfaatkan warisan penjualan dan pemasaran perusahaan yang kuat untuk mendapatkan kembali keunggulan kompetitifnya. Penyelarasan budaya ini dan penguatan identitas inti IBM memainkan peran penting dalam keberhasilan Gerstner dalam merevitalisasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada example 6, yaitu tentang Hewlett and Packard. Kasus HP dengan Dave Packard dan Bill Hewlett sebagai pimpinannya menghadirkan landscape budaya yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan seperti IBM dan Apple. Awalnya berfokus pada teknologi pengukuran dan instrumentasi. HP kemudian terjun ke bidang komputer sebagai perluasan dari bisnis inti mereka. Sifat berbeda dari orang-orang yang bekerja di berbagai teknologi ini akhirnya menyebabkan perpecahan yang melahirkan Agilent dan memungkinkan HP untuk berkonsentrasi pada komputer, printer, dan produk terkait. Nah, keberhasilan HP ini didukung oleh kemitraan yang efektif antara Hewlett, seorang pemimpin teknis, dan Packard, seorang pemimpin bisnis. Kolaborasi mereka menjadi dasar bagi cara HP yang terkenal
yang menekankan kerjasama tim sebagai nilai inti dalam perusahaan. Tidak seperti gaya manajerial Ken Olsen di DAC, HP sejak awal membentuk divisi menekankan kerjasama tim dan konsensus publik, sambil tetap memendam arus bawah persaingan individu. Pandangan yang kontras tentang kerjasama tim di HP dan DAC menyoroti pentingnya mendefinisikan abstraksi budaya seperti kerjasama tim dengan tepat. Di HP, kerjasama tim berarti mencapai kesepakatan dan tidak dengan tegas membela sudut pandang individu jika konsensus mengarah ke hal lain. Di sisi lain, DAC memandang kerjasama tim sebagai upaya untuk memperjuangkan perspektif pribadi hingga terjadi persuasi atau perubahan pikiran yang nyata. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam norma budaya dan gaya operasional antara perusahaan seperti HP dan DAC, yang menyoroti kerumitan dinamika organisasi dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di chapter 9 ini kita akan membahas tentang how external adaptation and internal integration. Next. Nah, sini itu ada the socio-technical issue of organizational growth and evolution. Nah, pertama ini ada dua nih. Yang pertama ada external adaptation. Nah, external adaptation ini terbagi jadi termasuk lima poin nih. Pertama, misi, memperoleh pemahaman bersama tentang misi inti, tugas utama dan fungsi nyata dan laten. Kedua, tujuan, mengembangkan konsensus mengenai tujuan yang diturunkan dari misi inti. Ketiga, sarana, mengembangkan konsensus tentang sarana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, seperti struktur organisasi, pembagian kerja, sistem imbalan, dan sistem otoritas. Yang keempat, pengukuran, mengembangkan konsensus tentang kriteria yang akan digunakan dalam mengukur seberapa baik kelompok yang memenuhi tujuannya, seperti sistem informasi dan kontrol. Dan yang kelima, mengkoreksi dan memperbaiki, yaitu mengembangkan konsensus tentang strategi perbaikan atau perbaikan yang tepat untuk digunakan jika tujuan tidak tercapai. Next. Nah, yang keduanya ada internal integration. Pertama itu ada bahasa. Yang bahasa itu menciptakan bahasa yang sama dan kategori konseptual. Kedua, identitas dan batas-batas. Mendefinisikan batas-batas kelompok dan kriteria untuk inklusi. Ketiga, otoritas. Mencapai konsensus tentang pembagian kekuasaan, wewenang, dan status. Keempat, kepercayaan dan keterbukaan. Mengembangkan norma-norma dalam menghubungkan satu sama lain. Kelima, penghargaan dan penghukuman, mendefinisikan dan mengalokasikan penghargaan dan hukum. Yang keenam, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, mengembangkan konsep dan menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Next. Nah, di sini ada language and categories of thought. Manusia membutuhkan bahasa dan kategori yang sama untuk berinteraksi dan memahami lingkungan mereka. Pada tingkat organisasi, selain bahasa makro, pendiri organisasi juga harus memastikan bahwa makna dari istilah-istilah dalam visinya dipahami bersama. Next. Mission and reason to be berfokus pada masalah kelangsungan hidup dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya melibatkan pemeliharaan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan utama organisasi, termasuk para investor, pemasok bahan yang dibutuhkan untuk diproduksi, para manajer dan karyawan, masyarakat dan pemerintah, dan juga pelanggan yang bersedia membayar untuk produk atau jasa. Next. Manifest and latent function. Dalam memeriksa fungsi manifest and latent, akan disadari oleh para pemimpin dan anggota organisasi bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus memenuhi semua fungsi tersebut. Kita kemudian dapat menemukan dalam analisis budaya organisasi tertentu bahwa beberapa asumsi bersama yang paling penting adalah bagaimana memenuhi fungsi-fungsi laten tanpa secara yang terbuka mengakui keberadaan fungsi-fungsi tersebut. Yang selanjutnya ada identity and latent function.
beberapa peneliti budaya menekankan pentingnya berpikir dalam kerangka identitas organisasi, yaitu siapa kita dan apa tujuan kita, serta menghubungkan dengan kondisi pasar, yaitu apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh pelanggan. Fungsi laten seperti pengasuh dan pemilahan dalam universitas seringkali kita ukur, namun penting dalam mempertahankan identitas organisasi. Dimensi budaya perusahaan berkembang di sekitar fungsi-fungsi ini, dan subkultur muncul di subunit yang terlihat dalam fungsi laten. Strategi is part of the culture. Misi berhubungan langsung dengan apa yang disebut organisasi sebagai strategi. Untuk memenuhi fungsi manifest dan latennya, organisasi mengembangkan asumsi bersama tentang alasan untuk menjadi dan merumuskan rencana jangka panjang untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Hal ini melibatkan keputusan tentang produk dan layanan dan akan mencerminkan identitas organisasi. Selanjutnya kita akan membahas issues around measurement. Di sini yang pertama ada pengantar budaya organisasi, asumsi dasar bersama tentang cara mencapai misi dan tujuan, serta struktur sistem dan juga proses seringkali diwariskan oleh pendiri. Kemudian yang kedua ada proses yang menjadi bagian budaya. Jika proses berhasil, mereka bisa menjadi bagian dari budaya yang sulit diubah. Contohnya adalah program MIT Sloan Fellows menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti struktur hierarkis yang sudah dikenal. Kemudian yang ketiga, ada peran konsensus dalam organisasi. Konsensus pada cara penyampaian tujuan ini penting untuk tindakan terkoordinasi, sehingga struktur organisasi dan desain tugas mencerminkan budaya organisasi. Kemudian yang keempat, ada pengetahuan dan keterampilan sebagai budaya. Keterampilan yang diperoleh kelompok dapat menjadi bagian dari budaya jika disepakati bersama. Contohnya, pembuatan seruling yang dikenal oleh pengrajin tapi sulit dijelaskan secara formal. Kemudian, yang kelima, ada pengaruh pendiri dan pemimpin, yang dimana keyakinan dan bakat pendiri menentukan struktur dan status profesi dalam organisasi. Contohnya, Ciba Geigy dan DEC memiliki struktur dan norma internal yang berbeda. Kemudian, yang terakhir, ada stabilitas budaya dalam organisasi, di mana setelah terbentuk rutinitas dan pola perilaku, menjadi artefak budaya yang memberikan stabilitas bagi anggota. Contohnya adalah Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura mendukung strategi dengan lingkungan yang diciptakan secara otokratis. Next. Kemudian di sini ada mass measurement di kuantitatif. Yang pertama adalah pengukuran dalam organisasi. Organisasi perlu mengetahui kinerja mereka dalam mencapai tujuan untuk menentukan apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya dan tindakan korektif yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada distorsi dalam pengukuran kinerja. Kemudian yang ketiga ada norma budaya dalam pengukuran. Yang keempat ada pengukuran kuantitatif di bidang lain. Dan yang terakhir ada dampak pengukuran terhadap budaya organisasi. Next. Kemudian di sini ada correction and repair strategis. Yang pertama adalah pentingnya konsensus dalam perubahan untuk mengidentifikasi masalah, penurunan penjualan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan juga yang lain-lain. Kemudian membutuhkan konsensus tentang diagnosis dan juga solusi. Yang kedua adalah proses pengumpulan dan penyebaran informasi, di mana kesepakatan tentang cara mengumpulkan dan menyebarkan informasi terjadi jika tidak ada kesepakatan dalam siklus ini. Kemudian yang ketiga ada pengaruh budaya organisasi dalam tindakan koreksi. Di sini budaya individualistis seringkali mencari kesalahan individu. Contohnya penembakan helikopter di Irak pada tahun 1994 sebagai kegagalan sistemik, bukan hanya kesalahan individu. Kemudian yang keempat adalah perbedaan pendekatan di berbagai organisasi. Contohnya di DC, dia harus diskusi terbuka, kemudian koreksinya diambil secara lokal. Kemudian di Ciba Geigy, koreksinya itu formal melalui pertemuan resmi. Kemudian untuk yang Singapura, terdapat hukuman berat untuk masalah yang mengancam strategi. Kemudian ada konsensus dalam merespon keberhasilan, yang dimana harus memutuskan untuk pertumbuhan cepat atau strategi pertumbuhan terkendali. Kemudian yang terakhir
pembelajaran berkelanjutan ini adalah setelah tindakan koreksi harus dipantau dalam siklus pembelajaran untuk efektivitas jangka panjang. Next. Kemudian di sini ada issues in defining group boundaries and criteria for inclusion. Yang pertama adalah pentingnya menentukan batasan kelompok. Menentukan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar organisasi sangat penting bagi identitas dan status anggota baru. Yang kedua, ada kriteria perekrutan. Perekrutan ini memiliki kriteria berbeda, seperti di universitas dengan status adjunct, tenure track, atau kontrak paruh waktu. Perbedaan status ini menciptakan aturan perlakuan yang berbeda terhadap banyak karyawan. Kemudian yang ketiga, perlakuan terhadap anggota dalam dan juga anggota luar. Bagi anggota dalam atau insiders, mendapatkan manfaat lebih kepercayaan dan juga identitas yang kuat. Pekerja kontrak atau sementara seringkali dianggap outsider dan diperlakukan dengan acuh atau kurang dihargai. Yang keempat, ada dimensi pergerakan karir. Di sini ada 3 pergerakan karir, yaitu lateral, vertikal, dan juga inklusi. Dari lateral, ini adalah pindah antar fungsi atau tugas. Kemudian kalau vertikal, ini adalah naik jabatan ataupun peringkat. Sedangkan inklusi dari outsider menjadi insider. Kemudian yang kelima, akses terhadap rahasia dan juga ritual. Anggota yang lebih di dalam memiliki akses ke rahasia, organisasi, dan ritual khusus yang menjadi tanda status kelompok. Kemudian ada kompleksitas seiring waktu. Seiring pertumbuhan organisasi, mendefinisikan batas internal dan eksternal menjadi akan lebih rumit. Peningkatan pekerja kontrak dan sementara menciptakan tantangan dalam hubungan karyawan. Dan yang terakhir, tantangan hubungan karyawan. Organisasi ini harus mempertimbangkan apa yang mereka utang kepada pekerja, termasuk pekerja sementara dan juga kontrak. Next. Kita akan membahas issues in distributing powers, authority, and status. Pembentukan struktur kekuasaan dan hierarki dalam organisasi memainkan peran penting dalam mendistribusikan sumber daya utama seperti uang, waktu, ruang, dan juga material. Tindakan ini menciptakan struktur kekuasaan dasar serta kebutuhan akan koordinasi yang pada akhirnya berkembang menjadi hierarki dan juga struktur otoritas. Jenis teknologi yang digunakan juga memengaruhi kekuasaan individu. Dalam organisasi berbasis pengetahuan, status ini didasarkan pada penguasaan pengetahuan meskipun di dalam beberapa organisasi status bisa berasal dari hubungan keluarga atau kriteria makrokultural lainnya. Kemudian itu akan membuat menjadi 5 poin utama. Yang pertama, distribusi sumber daya oleh pendiri menciptakan struktur kekuasaan dan hierarki. Dan yang kedua, jenis pengetahuan atau teknologi berpengaruh pada status dan kekuasaan individu. Yang ketiga, penentuan pengaruh kekuasaan dan otoritas mirip dengan pecking order pada hewan. Yang keempat, ada sopan santun dan moral adalah aturan penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Kemudian yang kelima, ada penilaian kerja atau kinerja sering ditolak karena melanggar norma sosial terkait harga diri. Next. Kemudian akan membahas issues in developing norms of how to relate to each other around trust and openness. Di sini terdapat 5 pembahasan, yaitu aturan otoritas dan hubungan intim di tempat kerja saling terkait. Yang kedua, hubungan kinerja diklasifikasikan dalam 3 level, yaitu transaksional, personal, dan juga intim. Yang pertama-tama, hubungan transaksional seperti pelanggan dan penjual tanpa kehitaman emosional. Kemudian yang kedua, hubungan pribadi seperti pertemanan dengan lebih banyak keterbukaan dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, seperti antara pasangan atau sahabat dekat melibatkan emosi yang mendalam. Kemudian yang ketiga, penting untuk menentukan apakah hubungan kerja tetap di transaksional atau berkembang ke personal untuk meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, perbedaan budaya dapat mempengaruhi bagaimana hubungan dibangun dalam pekerjaan. Yang kelima, eksplorasi aturan hubungan di lingkungan sangat aman penting untuk organisasi multikultural. Next. Kemudian di sini ada issues in allocating rewards and punishment. Di sini terdapat 5 poin juga. Yang pertama, sistem penghargaan dan hukuman merupakan elemen penting dalam budaya organisasi. Pelanggaran terhadap aturan sosial seringkali menjadi elemen budaya yang paling sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga, penghargaan dan hukuman dapat bervariasi dari kenaikan gaji hingga pengucilan informasi. Yang keempat, dalam organisasi multikultural, perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik dan juga kesalahpahaman antar karyawan. Yang kelima, eksplorasi budaya ini di lingkungan untuk menciptakan pemahaman dan juga konsensus baru. Next. Dan yang terakhir ada issues in managing the
unmanageable and explaining the unexplainable. Menghadapi ketidakpastian dan penjelasan dalam budaya, setiap kelompok menghadapi isu-isu yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, fenomena biologis, peristiwa sosial seperti kelahiran, penyakit, dan juga kematian. Untuk mengurangi kecemasan dan memberikan makna, kelompok ini seringkali mencari penjelasan baik melalui sains maupun keyakinan religius atau superstisi. Dalam budaya yang sangat rasional, peristiwa yang belum dapat dijelaskan secara ilmiah sering dianggap sebagai salah satu yang belum dipahami, namun sampai sains memberikan penjelasan, keyakinan religius atau superstisi seringkali digunakan untuk memberikan konteks dalam makna. Misalnya, dalam studi tentang penggunaan tomografi komputer di rumah sakit, teknisi yang menghadapi kerusakan komputer terkadang melakukan tindakan substitusi seperti menendang mesin dan mencatatnya sebagai bagian dari pelatihan meskipun teknik tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. Sehingga menciptakan poin-poin yang di bawah sini. Yang pertama ada kelompok menghadapi isu tak terkontrol yang memerlukan penjelasan untuk mengurangi kecemasan. Kemudian yang kedua, dalam budaya rasional, penjelasan ilmiah dianggap ideal. Tetapi keyakinan religius atau superstisi sering digunakan untuk memberikan makna. Kemudian yang ketiga, terakhir, superstisi dapat muncul dalam konteks yang seharusnya dalam dijelaskan secara ilmiah seperti tindakan teknisi pada mesin yang rusak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas chapter 8 dan 9. Jika ada yang ingin bertanya, bisa kirim pertanyaannya lewat Teams. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.